Halo netizen, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan IPO analis, sorry, IPO analisis di salah satu produk perbankan, saham perbankan yang mungkin kalian cukup familiar ya. Kalau kalian pengguna salah satu startup yang ada di Singapura yaitu Grab. Ya, ini ada mau IPO Superbank atau PT Superbank Indonesia dengan ticker SUPA. Nah, sebelum saya lanjut, ini disclaimer, ini hanya merupakan opini dari saya ya, terkait dengan analisis IPO SUPA atau Superbank. Nah, jadi di sini semua datanya berasal dari prospektus dan sedikit dari opini saya terkait saham ini. Oke, jadi untuk secara ringkasnya dari IPO plan-nya Superbank berdasarkan dari prospektus yang dimana penawaran awalnya itu dimulai dari tanggal 25 November sampai 1 Desember yang berarti itu besok ya, awal Desember. Nah, untuk tanggal penawaran umumnya juga di tanggal 10 sampai 16 jika ada kuota dan akan melantai di Bursa Efek pada tanggal 17 Desember. Underwriter-nya sendiri itu ada 4, yaitu dari Mandiri Sekuritas, CLSA, Trimegah Sekuritas, dan Sukor. Jadi secara dari skala underwriter ini bukan main-main ya guys. Dan untuk harga beli IPO-nya sendiri di angka paling rendah di Rp525 hingga Rp695. Yang artinya harganya bisa jadi di 700 jika oversubscribe. Dan jumlah untuk penawaran umumnya sendiri itu ada sekitar 3 triliun. Oh sorry, ya menurut berdasarkan dari prospektus itu 3 triliun. Tetapi yang keluar dari bursa itu hanya sekitar 4 miliar. 4 lembar atau ya sekitar 4 triliunan. Oke, jadi Superbank itu awalnya didirikan di Bandung di tahun 1993 dengan nama PT Bank Fama Internasional. Lalu di tahun 2021 mulailah muncul tren bank digital yang dimana ya mungkin kalian tahu seperti Cbank atau mungkin NBC atau mungkin PCA dari Blue. Nah, Superbank ini berasal dari grup MTech. Jadi grup MTech pada tahun 2021 mengakuisisi saham PT Elang Media Visitama dan PT Nusantara untuk melakukan mergerisasi di beberapa aplikasi seperti di Grab dan Kakao. Lalu perusahaan ini juga mulai mendirikan kantor pusat di Jakarta, lalu mengubah PT Bank Fama tadi menjadi PT Superbank yang seperti kita tahu sekarang ya. Lalu perusahaan secara resmi melakukan penyelesaian aplikasi secara publik dan menyediakan layanan perseroan melalui Grab dan telah mendapatkan lebih dari 2,7 juta pengguna di akhir tahun 2024. Dan di tahun 2025 ini Perseron mencetak laba kuartal pertama dan kedua 2025 dan jumlah pengguna aplikasinya telah mencapai 4 juta pengguna di bulan Juni dan seterusnya. Dan di Superbank ini ada siapa aja itu adalah mungkin ada beberapa nama yang tidak familiar ya, seperti ini Yeni Zanumba Wahid dan juga Tigor M. Siahaan. Tapi kebanyakan kalau saya lihat dan perhatikan di sini, setelah saya baca biografi ringkasnya, tidak semuanya yang berasal dari tokoh politik. Yang dimana PT ini juga sangat profesional sekali ya sebenarnya guys. Nah, ini untuk proporsi sahamnya beberapa ada yang dipegang oleh grup MTech, nah, dan yang akan tersebar di
bursa efek itu ada hanya sekitar 13% dari total 3M yang saya sebutkan di awal ya. Jadi yang akan tersebar di bursa itu hanya 13% dari 3M. 3T. 3T atau sekitar 440M yang akan tersebar di bursa efek. Sisanya dipegang oleh perseroan dan beberapa ada juga yang dari luar negeri seperti yang di A5DB itu, dan juga ada yang dari Grab, Grup Entek dan sebagainya macamnya. Nah, untuk plan IPO sendiri dari Superbank itu mereka melakukan rencananya modalnya akan digunakan untuk modal kerja dan 30% untuk operasional, yang dimana keunggulan dari Superbank ini kalau saya baca itu dia ternyata untuk sistem underwriting-nya sudah memakai sistem AI, jadi tidak sepenuhnya lagi menggunakan sistem konvensional seperti di perbankan-perbankan untuk proses peminjaman, yang dimana mungkin untuk kecepatannya 3 menit sekarang sudah bisa cair sekarang ya. Jadi melebihi dari pay letter yang sekarang mungkin ada yang bilang 10 menit baru cair. Nah, sekarang di Superbank ini dia mengakui kurang dari 3 menit hasil dari keputusan sudah langsung keluar dengan plafon tertentu. Nah, ini adalah beberapa produk yang berasal dari prospektus, yang dimana ini produknya seperti produk perbankan pada umumnya itu ada tabungan, lalu ada tabungan saku dan tabungan celengan. Nah, ini juga produk salah satu produk perbankan yang ingin dikembangkan kembali, yang mana itu adalah pinjaman retail yang disebut pinjaman atur sendiri atau PAS. Ini adalah pinjaman digital tanpa agunan yang bakal direncanakan untuk penempatan dana IPO. Lalu selain itu juga ada deposito, loan partnership. Ini juga termasuk dari pinjaman, tapi beda produk, dan pinjaman non retail dan UMKM. Ini yang bisa dibilang ini produk korporasinya Superbank, tapi versi yang mikro, yang dimana mungkin ada beberapa peminjam itu yang tidak memiliki penilaian yang layak kalau misalkan mereka mengajukan di perbankan yang visi misi yang sudah papan ya. Nah, ini adalah beberapa kompetitor perbankan dari selain dari Superbank, itu ada Bank Jago, Cbank, Chrome, Blue, Bank Neo Commerce atau BNC, dan Albank, dan etc. Tapi ini hanya skala di Indonesia ya. Nah, banyak lagi sih bank digital, tapi yang mau saya tunjukkan di sini hanya beberapa kompetitor. Nah, untuk kompetitornya sendiri berdasarkan dari market share yang diolah dari prospektusnya Superbank, yang dimana bisa kita lihat sendiri mungkin banyak pengguna yang masih banyak dominan melakukan peminjaman di Cbank, karena Cbank ini bisa dibilang pelopornya bank digital ya untuk di Indonesia. Lalu dilanjuti dari Bank Jago. Nah, untuk Superbank sendiri itu di nomor 3 dari sekian banyaknya bank digital. Bisa dilihat juga dari pinjaman yang telah dicairkan di per Juni 2025 itu Superbank itu termasuk 3 besar, salah satu 3 besar dari 5 yang terpapar di sini ya. Oke, jadi kalau dari matriksnya juga bisa dilihat dari tahun berdirinya juga Superbank itu resmi memulai operasionalnya dengan nama Superbank itu dari Juni 2024. Juni 2024 dengan total aset yang cukup besar di tahun pertamanya, lalu depositnya juga yang paling besar, lalu CKPN-nya 0,4 itu juga termasuk yang paling bagus, dan yang paling lama itu adalah Cbank, atau mungkin yang kalau biasanya pengguna Orange itu mengenal Shopee Pay Later ya.
Nah, ini saya tunjukkan beberapa ringkasan dari neraca PT Superbank. Yang bisa dilihat di sini dia memulainya dari 2022 dengan total asetnya itu sekitar 3T. Dari 3T sekarang itu total asetnya mencapai 14T, yang dimana itu sudah setara buku 3 atau buku 4, yang dimana itu cukup besar sekali sih. Nah, dan dari laba ruginya sendiri bisa kita lihat trennya mengalami kenaikan yang cukup besar, yang dimana dalam pencatatannya PT Superbank mengalami rugi selama 3 tahun berturut-turut dan memulai mencetak laba di tahun 2025 dengan pendapatan dan naik 18% dari 2024, yang dimana 2024 itu dilaporkan PT Superbank itu sebelum berganti nama itu mengucurkan atau mendapatkan pendapatan bunga itu sebesar 743 M. Namun dia masih mengalami kerugian sekitar 300 M. Dan pada pertengahan 2025 mereka mulai melaporkan laba atau masih ada surplus sebesar 70 M. Nah, ini mungkin yang akan menjadi concern saya juga ketika saya melihat apa yang membuat saya yakin Superbank ini termasuk yang bisa layak untuk bisa dimasukkan di portofolio kawan-kawan ya. Karena bisa saya lihat dari concernnya itu adalah dari NPL yang dimiliki dari Superbank. Kalau dilihat NPL-nya dalam tahun 2022 hingga tahun 2025 itu mengalami penurunan yang cukup bagus, yang dimana berarti sistem dari operasionalnya itu cukup efektif dan efisien gitu. Laba naik, NPL juga menurun, dan juga NPL-nya merupakan NPL yang terendah dari beberapa bank. Walaupun dari standarnya OJK itu NPL itu di angka 5% dari total aset, tapi kalau dilihat ini sudah cukup bagus sih, karena NPL perbankan rata-rata kalau yang net itu paling bagus itu di 0,74, yang artinya kalau dalam 2025 dia sudah mencetak 0,75% dan NPL bruto di angka 2, itu sudah tergolong cukup bagus. Nah, bagaimana dengan harga saham perbankan di Bursa Efek saat ini? Kalau saya lihat itu harganya Superbank itu masih tergolong wajar ya. Dia kan tadi menawarkannya di angka 500 sampai 600. Nah, beberapa dari perbankan itu untuk harga rata-rata saham yang cukup bagus itu di angka 900 sampai 3000 lembarnya. Sehingga untuk harga yang 500 sampai 600 ini menurut saya dengan performa yang seperti tadi itu akan berpotensi naik mencapai 2000 estimasi setelah IPO. Dan ini SWOT analisisnya yang dimana ini merupakan ringkasannya itu Superbank itu punya aset besar di tahun 2024 dan sudah memulai mencetak laba di tahun sebelum IPO. Sistem juga sudah mulai mengarah ke tren masa depan di dunia perbankan digital yang dimana dia menggunakan data analitik, benar-benar memanfaatkan data-data yang dimiliki, sehingga itu menjadi strength powernya mereka ya. Kelemahannya dia cuma sebagai pemain baru, yang dimana dia baru jemplung, baru masuk nih. Sedangkan bank digital itu kan baru-baru banget ya, pangsa pasarnya juga itu dimulai di after COVID, yang dimana digitalisme juga mengalami perkembangan. Dan banyaknya pesaing yang belum diketahui prospek kedepannya gimana, kita juga
belum tahu ya. Dan untuk kesempatannya sendiri, dia termasuk yang punya kesempatan lah, karena bank digital sekarang itu tidak kalah dengan perbankan konvensional dengan penawaran yang cukup menggiurkan dan mempermudahkan pinjaman bagi yang tidak mengerti tentang keuangan sama sekali, atau mungkin yang bisa kita bilang itu unbankable ya, dan dengan memiliki manajerial yang punya paham backgroundnya masing-masing. Threat-nya di sini hanyalah dari regulasi perbankan dan minat peminjam yang tidak sesuai dengan analisa di awal. Yang mana kita nggak tahu apakah ada tren mungkin tidak akan meminjam di perbankan atau minatnya akan mengalami penurunan sehingga ada perubahan analisa pada kedepannya. Nah, jadi kesimpulannya Superbank ini kalau bisa dibilang itu bank digital yang termuda di Indonesia saat ini, lalu memiliki market share yang cukup bagus dan cukup unik, memiliki managerial background dari perbankan, dari skala mikro dan sosialis, di mana beberapa dari manajerialnya itu memiliki pengalaman di perbankan yang pernah mengatur UMKM. Terus secara dari keuangan memiliki performa yang cukup bagus dan tujuan IPO yang cukup wajar. Harga saham juga masih sangat murah, yang mana itu di 500 sampai 600 itu masih tergolong cukup murah dengan kinerja yang cukup bagus, yang akan berpotensi harganya akan naik 2 kali lipat. Dan menurut saya ini, kalau saya sarankan ini masih di short term invest 3 sampai 6 bulan, karena kita nggak akan tahu apakah harga ini akan mengalami kenaikan karena itu tadi adanya kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak kita ketahui. Nah, jadi itu menurut conclusion saya masih layak untuk dibeli, tapi bukan menjadi acuan untuk kalian membeli saham ini secara cepat. Nah, sekian dari saya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Thank you and do your own research, yang dimana ini merupakan opini saya terkait PT Superbank. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, and comment untuk konten yang lebih lanjut. Thank you.